kelas Indri yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020 kita akan kembali bersama-sama bersekolah minggu. Ya, meskipun kita masih bersekolah minggu di rumah, tidak masalah ya anak-anak, tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami datang padamu Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan yang Allah berikan kepada kami semua. Terima kasih Engkau selalu menjaga kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, memberikan banyak berkat dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersekolah minggu Tuhan, biarlah Allah menolong kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, tetap semangat, tetap bersukacita. Nah, hari ini kita akan memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Om Yopi. Silakan Om Yopi. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi dalam sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Kudaki Gunung yang Tinggi. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit.
bertemu lagi dalam sekolah minggu hari ini. Kita masuk pada triwulan yang keempat, pelajaran yang ke-1. Pelajaran hari ini dengan judul Sukacita di dalam Pembaptisan, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Namun sebelum kita lanjutkan cerita, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh bersekolah minggu kembali. Tolong kami Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga sekolah minggu pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan pada hari ini dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, biasanya di gereja ada upacara yang namanya pembaptisan. Kalian pernah tahu kan? Waktu kita masih beribadah di gereja, kalian pernah kan melihat ada pembaptisan? Biasanya di belakang Pak Pendeta itu kan ada kolam, biasanya di situ ada kakak-kakak atau ada orang-orang tua yang sedang dibaptis. Kalau pembaptisan itu biasanya nggak ada memang pembaptisan anak-anak ya, karena anak-anak belum tahu keselamatan, belum tahu artinya pembaptisan itu apa. Dan pembaptisan itu biasanya kita ada persiapan dulu, ada kelas persiapan pembaptisan bersama Bapak Pendeta dulu. Setelah itu setelah selesai kelas persiapan pembaptisan itu, kemudian kakak-kakak yang ikut kelas itu memberikan kesaksian di depan sidang jemaat ya, kapan dia pertama kali dia percaya kepada Tuhan Yesus dan mengapa dia percaya kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Kemudian baru disetujui oleh jemaat dan dibaptiskan. Mereka tentu sukacita sekali ya, karena mereka menerima anugerah keselamatan melalui yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita dengan hikmat pasti mengikutinya ya, dengan ikut sukacita, dengan penuh hikmat kita biasanya mengikutinya acara pembaptisan tersebut ya. Pada zaman Rasul Petrus, di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, Rasul Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang anak-anak ya, banyak ya. Itu waktu itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus ya. Itu Rasul Petrus berkhotbah dan banyak orang yang percaya pada waktu itu. Mereka banyak percaya, mereka rohaninya merasa terbangun karena mereka mengingat janji-janji Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga memberikan tempat buat kita semua untuk di sana bersama Dia di surga ya. Mereka merasa rohaninya terbangun dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya khotbah yang dikhotbahkan Rasul Petrus, mereka pada merasa percaya, merasa sukacita karena dia merasa mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan ya. Tetapi mereka bingung. Mereka bertanya kepada Rasul Petrus, terus kita sudah percaya, kita percaya sekali dengan semuanya itu, percaya sekali bahwa Tuhan dan Juru Selamat itu ada pada diri kita dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Lalu kita harus apa Rasul Petrus? Mereka pada bertanya seperti itu, mereka bingung. Setelah percaya tuh mau apa, mau gimana kan? Rasul Petrus menjawab, kalau memang kalian semua pada percaya kepada khotbahku tadi, benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian semua, berarti kalian aku tantang untuk dibaptiskan. Berarti kalian harus benar-benar dengan penuh semangat, penuh sukacita kalian dibaptiskan. Kemudian Rasul Petrus membaptiskan orang-orang yang percaya tadi. Dengan penuh sukacita mereka sangat bersukacita, bersyukur sekali karena dia merasa sudah selamat, sudah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan Yesus ya anak-anak ya. Dan anak-anak pun juga harus begitu. Kalau kalian melihat saudaramu, kakakmu sedang dibaptis karena menerima anugerah keselamatan tadi, kalian harus sukacita, harus mendukung dan bersukacita juga
ya, seperti yang dilakukan upacara-upacara di gereja, yaitu upacara pembaptisan sebagai lambang keselamatan. Jadi biasanya Bapak Pendeta kalau membaptiskan itu kan selalu bilang bahwa karena iman dan percaya, misalkan namanya siapa, mereka gereja membaptiskan orang tersebut kan, itu artinya yang menyelamatkan bukan baptisan tadi, bukan dengan jalan diselamin ke air kemudian bangkit lagi, itu hanya lambang saja, tetapi yang menyelamatkan apa? Yaitu iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi baptisan ini hanya lambang sukacita kita bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang menyelamatkan tetap iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Seperti kalian nanti kalau sudah besar, sudah waktunya kalian ikut kelas persiapan pembaptisan, kalian juga harus begitu, harus bersaksi, harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian satu-satunya, ya. Anak-anak boleh mengerti kan cerita hari ini? Sekarang kita waktunya menghafal ayat, ya. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari yang kita baca tadi, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 40c, ya. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan di sini. Ayat hafalan hari ini Kisah Para Rasul 2 ayat 40c yang bunyinya, berilah dirimu diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 40c. Sekali lagi ayo kita ikuti. Kisah Para Rasul 2 ayat 40c. Berilah dirimu untuk diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 40c. Demikian cerita hari ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kasih